Di mana dong? Hah? Ya, tapi setidaknya tadi kita udah dapat sedikit clue. Pertikaian karena cinta. Nah, si kakek itu cuma bilang segitu aja. Tapi kayaknya info itu nggak cukup ya, Ruth. Aku masih bingung. Kita kan nyarinya danau, kenapa disangkut pautkan dengan pertikaian karena cinta tuh maksudnya apa sih? Saya sih nangkapnya ini tentang sebuah tragedi. Tapi untuk lebih jelasnya kita langsung ke danau itu aja. Mungkin kita nanti akan dapat sesuatu di sana. Dia udah nggak mau ditanya lagi soalnya. Jangan deh, karena memang dia udah jengkel banget. Duh, Ruth, tapi aku jadi bingung ya. Kita seperti dapat informasinya tuh sepotong-sepotong, dan dari awal kita penelusuran, aku ngerasa kok kenapa ya makhluk-makhluk di sini tuh malah nggak welcome sama kita. Mereka tuh malah kayak marah, dan setiap kali kita ngomongin tentang danau pengantin itu, mereka kok malah marah dan kayak benci banget gitu. Kenapa ya? Berarti pernah terjadi sesuatu yang memang mereka benci banget itu. Nah, gini aja. Kita datang ke sana, mungkin kita akan tahu nanti apa yang terjadi. Yaudah deh, yuk. Membenarkan penuturan sosok kakek akan adanya sebuah pertikaian yang pernah terjadi. Bahwa desas-desus keangkeran danau pengantin disinyalir bermula dari penemuan mayat hingga tak ada jalan lain selain bergegas menuju danau tersebut. Guna menuntaskan tanya apakah ada sebuah peristiwa kelam di balik penemuan mayat tersebut. Atau hanya sekedar mitos belaka yang kebenarannya belum dapat dipastikan. Danau ini besar banget loh ternyata. Luas. Udah ada sosoknya, Ruth. Di sana ada sosok sepasang laki-laki dan perempuan. Tapi mereka ini berdarah-darah. Saya mau coba bertanya apa yang terjadi. Pada suatu hari, ada sepasang yang sedang bulan madu. Tapi tiba-tiba, segerombolan orang datang. Kemudian menggedor-gedor pintu di mana tempat mereka menginap saat itu. Kemudian, perempuan itu ditangkap dan diperkosa ramai-ramai. Kemudian dibunuh. Menurut orang-orang itu katanya mantan dari si ceweknya ini yang nggak terima menikah dengan si suaminya ini. Jadi disitulah si pengantin ceweknya itu diperkosa ya, terus si cowoknya ini ya dibunuh, ya dibuangnya lah ke danau bawah. Si laki-lakinya pun gak kalah sadis diperlakukan. Dia dapat luka tusukan yang banyak banget dari orang-orang itu. Mereka berdua mati mengenaskan di sana, di tempat itu. Dan kamu tahu siapa yang melakukan? Siapa? Mantan si perempuan yang belum terima karena cintanya berakhir. Astagfirullah, jadi tega banget, Ruth. Mereka harusnya bisa nikmati suasana di sini, tapi malah dapat perlakuan yang aku nggak habis pikir. Terus mayatnya di mana sekarang? Apa dibuang di danau ini? Apa mayatnya Mereka nggak bicara tentang itu. Tapi yang jelas kejadiannya di sekitar sana.
Jadi cottage tempat nenek-nenek tadi itu di sana berarti kejadiannya. Aku ngerti sekarang. Jadi mereka nginepnya tuh di sana. Dan ada energi yang pekat yang tadi kamu bilang salah satunya karena ada kejadian besar itu di situ. Salah satunya, selain iya memang karena energi si nenek ini memang penuh amarah yang luar biasa. Korin dari pasangan ini dibenci sama makhluk astral di sekitar sini. Karena dianggap mereka datang ke sini tiba-tiba datang ke gerombolan itu, ya mereka bikin kegaduhan. Jadi mereka dianggap sebagai bagian dari kegaduhan ini. Ada hubungannya nggak, Ruth? Kenapa akhirnya tempat ini terbengkalai dengan pasangan ini? Sebenarnya tempat ini nggak terbengkalai, cuman ini mungkin untuk beberapa orang yang tahu tentang tempat ini, ya mereka takut ke sini karena memang dianggapnya ada peristiwa menyeramkan. Sebagian yang lain yang nggak tahu tetap datang ke tempat ini. Oke, tapi pasangan ini juga mengganggu nggak, Ruth, orang-orang yang berkunjung ke sini, yang nginep di cottage yang sebagian masih aktif? Terkadang ya, jadi ada pengunjung yang kosong pikirannya, berdiri di sekitar sini, tiba-tiba dia bawaannya kerasukan dan langsung menceburkan diri ke dalam sana. Aduh, aku nggak berani deket-deket situ, Ruth. Kita minggir aja. Saya rasa ini udah jelas bukan tempat yang aman untuk uji berani. Ya, aku juga nggak mau ngebayangin hal-hal yang nggak diinginkan terjadi. Dan tapi aku sekarang jadi paham kenapa danau ini disebutnya danau pengantin. Dan ternyata ini cerita yang sebenarnya yang terjadi di sini. Walaupun ada masyarakat di sini ataupun penjaga di sini yang mencoba untuk menutupi atau menceritakan cerita yang lain, Ya. itu sebetulnya demi supaya orang-orang bisa tetap berkunjung ke sini, Ruth. Oke, Ruth, aku nggak mau terlalu lama di sini, tapi sebelum kita ninggalin tempat ini, boleh nggak mendingan kita berdoa dulu, karena aku berharap apapun yang terjadi, biarlah ini menjadi kenangan di tempat ini, biarlah ini menjadi cerita di balik khususnya danau pengantin ini, dan siapapun yang pernah mengalami kejadian-kejadian di masa lampau, arwahnya bisa tetap tenang gitu loh. Boleh ya, coba kita berdoa dulu sebentar aja. Oke, aku berdoa gini juga supaya tim kita dan kita berdua tetap aman, karena dari awal penelusuran kita udah merasakan dan mengalami kejadian-kejadian yang benar-benar gak kita duga sama sekali, dan semoga hal ini juga nggak ngikut sampai selesai penelusuran kita nanti, Ruth. Dan semoga apapun yang terjadi di sini, makhluk-makhluk yang tinggal di sini juga nggak akan lagi mengganggu siapapun yang ingin berkunjung ke tempat ini. Yaudah, mendingan sekarang kita jemput sahabat Uji Berani ya. Kami pun memilih area dekat gubuk tua dan bebatuan sebagai lokasi uji berani malam ini. Sini. Baik pemirsa, sekarang saya dan Rudy sudah bersama dengan sahabat Uji Berani. Boleh perkenalan terlebih dahulu, namanya siapa? Hai, perkenalkan nama saya Sela. Sela. Umurnya berapa, Sela? Umurnya 24. Motivasinya boleh tahu, Sela, untuk mengikuti Uji Berani malam hari ini? Ngetes keberanian aja sih, soalnya banyak direkomendasiin sama teman-teman. Oke, ingin mengetes keberanian kamu di tempat ini ya? Ya. Oke, kalau gitu kamu akan dipasangkan perlengkapan terlebih dahulu. Setelah itu saya dan Rudy akan mengantarkan kamu ke spot Uji Berani. Oke. Sebelah sini.